Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Triwahyuni dengan nomor NIM 2019 1115043. Nah, di sini saya membuat PPT audiovisual dengan memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media pembelajaran berbasis IT dengan dosen pengampu Bapak Denny Adiputra, SPD MPD. Materi yang saya akan bahas yaitu sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan, dengan kelas 4 yaitu pahlawanku, dan subtema 2 yaitu pahlawanku kebanggaanku, dengan pembelajaran 3 mata pelajaran IPA. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran pada mata pelajaran hari ini. Yang pertama ada melalui penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dengan benar. Yang kedua adalah melalui pengamatan praktik pembuktian sifat cahaya, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat cahaya dengan jelas. Dan yang terakhir adalah melalui penugasan, siswa mampu melakukan percobaan pembuktian sifat cahaya dengan benar. Nah, selanjutnya, kalian tahu nggak sih apa itu cahaya? Iya, benar. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nm. Selanjutnya ada cahaya di sekitar kita. Cahaya di sekitar kita terbagi menjadi dua, yaitu cahaya tampak dan cahaya tidak tampak. Cahaya tampak yaitu cahaya yang dapat ditangkap oleh mata. Contohnya yang pertama ada cahaya matahari dan cahaya lampu. Dan cahaya tidak tampak adalah cahaya yang tidak dapat ditangkap oleh mata. Contohnya yang pertama ada sinar ultraviolet dan sinar X. Kemudian ada sumber-sumber cahaya terbagi menjadi 4. Yang pertama ada cahaya matahari, cahaya lampu, cahaya api, dan cahaya kilat. Kemudian ada sifat-sifat cahaya terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah cahaya merambat lurus, yang kedua ada cahaya menembus benda bening, dan yang ketiga ada cahaya dapat dipantulkan, dan yang keempat ada cahaya dapat dibiaskan, dan yang terakhir ada cahaya dapat diuraikan. Sifat-sifat cahaya yang pertama ada cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus, cahaya akan merambat dengan lurus jika melewati satu medium perantara saja. Contohnya yang pertama ada senter, dan contoh yang kedua ada sorot lampu kendaraan. Sifat-sifat cahaya yang kedua ada cahaya menembus benda bening. Cahaya menembus benda bening ada dua, yaitu benda gelap dan benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat meneruskan sebagian besar cahaya yang diterimanya. Contohnya yaitu plastik, kaca, air jernih, dan gorden tipis. Dan benda gelap adalah benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya. Contohnya yang pertama ada buku, papan tulis, dinding, dan air keruh. Sifat-sifat cahaya yang ketiga ada cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya adalah terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Cahaya pantulan ini diterima mata sehingga benda dapat terlihat baik. Selanjutnya ada cahaya dapat dipantulkan terbagi menjadi dua. Yang pertama, pemantulan teratur dan pemantulan tidak teratur. Pemantulan teratur adalah pemantulan yang terjadi karena bekas cahaya yang datang mengenai permukaan benda halus dan mengkilap. Contohnya yang pertama ada cermin. Dan pemantulan tidak teratur adalah pemantulan yang terjadi karena bekas cahaya yang datang mengenai permukaan benda. Contohnya yaitu gelombang air laut. Sifat-sifat cahaya yang keempat ada cahaya dapat dibiaskan. Pembiasaan terjadi karena cahaya merambat pada dua zat atau medium perantara yang berbeda sehingga mengalami perubahan arah rambat. Nah, sifat-sifat cahaya yang terakhir ada cahaya dapat diuraikan. Ketika cahaya diuraikan, maka akan terjadi yang namanya dispersi cahaya atau penguraian cahaya. Contoh yang pertama ada terbentuknya pelangi saat hujan, dan contoh yang kedua ada gelembung sabun yang memiliki banyak warna setelah terkena cahaya matahari.
Nah, teman-teman, saya ada sedikit soal tentang pembelajaran IPA pada hari ini. Silakan dikerjakan di rumah. Apabila tidak mengerti, silakan kalian coba menghubungi ibu. Kesimpulan pada mata pelajaran hari ini yaitu cahaya merupakan energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380-750 nm. Dan sifat-sifat cahaya meliputi yang pertama ada cahaya merambat lurus, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat diuraikan. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sesudah belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman, itu saja pembelajaran dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.